warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ida Ainul Mardia, salah satu mahasiswi aktif di Universitas Negeri Makassar. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing tentang apa yang saya ketahui mengenai gimana sih cara menyusun latar belakang yang baik dan benar. Kemudian tips-tips apa saja yang perlu diterapkan dalam penyusunan latar belakang itu, serta hal-hal apa yang perlu teman-teman perhatikan selama proses penyusunan latar belakang. Namun, sebelum kita masuk pada tahap itu, terlebih dahulu kita harus paham dong tentang apa sih yang dimaksud dengan latar belakang. Jadi teman-teman semua, latar belakang itu adalah tulisan yang akan menjelaskan tentang secara keseluruhan. Misalnya di KTI kita itu kita akan bahas tentang apa. Jadi latar belakang itu sebagai pembuka awal bagi pembaca untuk bisa mengetahui di tulisan kita mengangkat masalah apa sih, kita khusus bahas tentang apa sih. Kemudian di latar belakang juga itu kita coba merangkum tentang semua permasalahan yang ada serta solusi yang akan kita berikan di tulisan kita, kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya penulisan latar belakang itu ada beberapa teknik, dan yang paling sering digunakan adalah penulisan dengan teknik segitiga terbalik. Jadi yang dimaksud segitiga terbalik itu adalah di awal atau paragraf awal kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hal yang umum, misalnya pengertian sesuatu, kemudian gimana sih potensi sesuatu itu. Nah, makin lama makin ke bawah baru kita spesifikkan ternyata dari permasalahan itu muncullah sebuah solusi yang bisa kita rampungkan dan yang terdapat di tulisan kita, kayak gitu. Oke, kita masuk deh di tips-tipsnya. Jadi teman-teman semua, yang perlu kalian perhatikan dalam menyusun latar belakang itu sebenarnya yang paling penting adalah harus membuat peta konsep latar belakangnya. Nah, yang dimaksud peta konsepnya itu, jadi teman-teman harus tentukan dulu, misalnya di latar belakang kira-kira teman-teman mau buat 5-10 paragraf. Jadi tiap paragrafnya itu atau tiap 2-3 paragraf sudah ditentukan terlebih dahulu kira-kira inti yang mau disampaikan itu apa. Misalnya nih, saya menulis sebuah tulisan tentang pemanfaatan buah lontar, karena berdasarkan latar belakang yang telah saya baca, ternyata di Sulawesi Selatan itu buah lontarnya itu banyak sekali dan belum termanfaatkan secara maksimal. Jadi saya coba cari, ternyata buah lontar itu bisa dimanfaatkan sebagai salah satu minuman fermentasi, atau biasa kita sebut sebagai mie fermentasi lontar atau minuman fermentasi dari buah lontar. Nah, di paragraf awal yang perlu teman-teman jelaskan adalah lontar itu apa sih, terus kandungannya itu gimana sih, sama potensinya di Sulawesi Selatan itu kayak gimana, kayak gitu. Habis itu bisa jadi di paragraf ketiga sampai kelima teman-teman bisa mulai menjelaskan tentang permasalahan yang timbul. Misalnya ini ternyata dari potensi yang banyak itu belum mampu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk menunjang taraf perekonomian mereka. Nah, setelah muncul permasalahan dari latar belakang tentang banyaknya buah lontar yang belum termanfaatkan, masuk deh kita pada step solusi di akhir. Di sini teman-teman bisa mulai menjelaskan sedikit tentang solusi dari permasalahannya itu. Misalnya karena banyak sekali buah lontar yang belum termanfaatkan, ternyata bisa dibuat sebagai minuman fermentasi, dan bisa dijelaskan sebenarnya minuman fermentasi yang dimaksud itu apa, tapi cukup secara singkat saja karena pembahasan secara detail bisa teman-teman bahas di bab 2 sampai bab 5-nya nanti, kayak gitu. Kemudian yang penting juga di latar belakang teman-teman harus masukkan sebuah data. Data itu fungsinya untuk apa? Untuk mendukung opini teman-teman, misalnya data dari hasil penelitian atau data yang dikeluarkan oleh badan-badan terkait. Misalnya ternyata data dari jumlah lontar itu di Sulawesi Selatan seberapa banyak. Nah, bagusnya itu kita cari di BPS, Badan Pusat Statistik, atau ambil data dari pemerintahan setempat, karena itu biasanya ada, kayak gitu. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan dalam membuat latar belakang itu sebenarnya secara umum ada dua, memberikan datanya, kemudian baiknya dibuat kerangka penulisan latar belakangnya itu kayak gimana. Misalnya tiap-tiap subbab itu menjelaskan kayak gimana, atau tiap-tiap paragraf itu teman-teman mau angkat penjelasan inti pokoknya itu apa, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita akan masuk pada sesi
sharing, saya akan coba memberikan sebuah contoh tulisan latar belakang yang akan kita coba bedah kira-kira jenis latar belakang yang dia tulis itu kayak gimana. Oke, kalau saya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.